Sepertinya para pengelola negara ini jadi ngomong negara. Nggak apa-apa. Kan nelayan kan nangkap ikan doang. Ditangkap nggak ntar? Ya, maksudnya ikan ditangkap. Ikan ditangkap. Ikan ditangkap. Iya, Kalau saya benar. ngomong negara tahu ditangkap kan. Nangkap ikan. Jadi tidak ada kehormatannya sama sekali. Sebagai pemangku kebijakan tidak memegang teguh kehormatan bangsa dan negaranya. Sehingga kewenangan dirinya ini sebagai A, sebagai B, beraninya menjual belikan itu. Yang namanya pengetahuan itu, kita tahu A, pasti ada sisi yang tidak tahu. Yeah. Dan tahu B, ada sisi yang tidak tahu. Kita tahu C, ada sisi yang tidak tahu. Dan sampai akhirnya sebenarnya kita ini tidak tahu. Lah ya, terlepas bareng ataupun tidak saya dengan kesultanan, yang namanya orang Banten, jangan ngaku-ngaku orang Banten. Kalau ada penindasan di Banten, gitu kan, ada kedoliman di Banten, tidak mendidih jiwanya. Gelas, oh gelas kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha. Ya. Yunun kenapa ketawa-ketawa? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Biasa lihat Paulit di TikTok. Iya betul. Gitu. Di FYP lagi scroll di short. Sekarang tiba-tiba ada di sini. Yoi. Biasanya kan scroll Paulit gitu kan lagi banyak. Sama quotes-quotesnya biasanya. Yoi. Sama di Tiba-tiba. jedak-jeduk gitu enggak? Enggak, beda. Kalau Pakai lagu Gia Indrawari enggak? jeduk. Apa? Gia Indrawari. Sompol kong. Enggak. Enggak. Kalau Paulit yang jedak-jeduk di komen ya pada. Padahal mah saya pikir ya artis juga bukan gitu kan. Ya orang terkeren juga bukan, malah tergembel kelihatannya kan. Enggak lah, keren ya kan. Artis sekarang Bang jatuhnya. Viewernya udah gede. Iya, sama ini aja sama kita aja banyakan Paulit. Iya, banyakan Ini kalau Paulit nggak di sini kita berdua doang nggak ada yang nonton, Pak. Iya. Terus artisnya ada namanya. Apa? Artis rebet. Apa tuh? Artis rebet apa tuh? Artis rebet itu artis keset. Oh, oke. Biasanya kalau keset itu kan hanya dicari ketika ada kotoran. Ada tai untuk kucing membersihkan. gitu kan. Ada tai kucing, ada tai kotok gitu kan. Dan yang lain-lain lah yang kotor-kotor lah. Nah, sepertinya ini sedang digunakan juga untuk membersihin yang kotor-kotor gitu. di atas sana. Makanya disebut artis serbet. Artis rebet gitu. Paulit mah jatuhnya udah nggak serbet lah, viewernya udah Banyak ya. 100 ribu udah. Betul. Kalau Paulit mau pensiun jadi nelayan, jadi selebgram juga udah Bisa jadi selebgram. Endorse sudah banyak. Sekarang pasti. lagi bulan puasa buat ngisi program sahur bisa. Ya. Aduh, bahaya. Kenapa bahaya, Pak? Kalau saya alih profesi, wah bisa jadi ini negara krisis protein kan. Nggak ada yang nyari ikan Nelayan. apa ya? Nggak bisa angkat senjata. Tapi Pak Khalid sendiri kan ternyata gue baru tahu nih Iya. kalau misalkan ternyata aslinya adalah seorang nelayan Pak ya? Nah ya, Betul ya? ya nelayan. Di daerah Daerah Pontang. Pontang. Nelayan tradisional. Nelayan tradisional. Tahu karena awal-awal viral gitu kan narasinya nelayan, Paulit nelayan gitu. Oh gitu. Jadi emang Pak Khalid ternyata aslinya nelayan ya? Iya. Udah berapa lama Pak jadi nelayan? Lah, kalau dulu saya cerita ke orang tua saya ini katanya nelayannya seumur hidup. Karena lahirnya di perahu gitu. Kalau beneran di perahu, Pak? Emang dari kecil di Pontang ya? Iya. Iya. Jadi yang namanya Serang Utara itu sebenarnya lebih khasnya itu kalau nggak nelayan ya petani. Gitu. Iya Dan betul. saya lebih memilih nelayan. Saya pikir nelayan itu ya nggak jelek-jelek amat sih gitu. Betul. Artinya bolehlah tampangnya jelek gitu kan. Lamun bahasa Pontangnya mah ceromot gitu. Ceromot gitu kan. Nelayan. Tapi sisi yang lain, ternyata saya ini adalah pejuang protein. Betul. Gitu. Betul. Artinya kalau hidup tanpa protein ya kita pikir sendirilah kayak apa gitu kan. Tadi kata Paulit nelayan gak jelek-jelek amat. Emang kerjaan apa yang jelek, Pak? Nggak ada. Keren. Ya, kan gini, nelayan itu apa ya namanya terkesan satu
nggak pernah bisa nampang. Kalau nampang itu apa ya bahasanya ya? Apa gaya? Ya nggak bisa keren. Nggak bisa keren. Artinya sebentar ngerapihin diri, sebentar lagi kotor gitu. Jadi percuma aja, mendingan ya kotoran aja udah gitu. Dari awalnya emang udah pengen jadi nelayan ya Pak ya? Iya. Emang pengen jadi nelayan atau emang keadaan yang memaksa jadi nelayan, Pak? Dari Iya, kecil ya? Iya karena memang gimana mau ngekerja ngapain kalau saya kan pandangannya begini. Saya mencoba untuk kerja di industri gitu kan. Lagi-lagi industri saya tuh paling nggak seneng disuruh-suruh, dibentak-bentak Iya. gitu kan. Kerjaan ini belum selesai disuruh kerjaan yang Betul. lain, kemudian dibentak. Bahkan ada kata-kata binatang di situ, saya nggak seneng itu. Dan kebiasaan saya tuh pasti melawan. Oke. Kalau digituin. Nah ternyata yang lebih bebas merdeka itu adalah ketika Nelayan. saya jadi nelayan. Nah nelayan lebih luas. Betul. Bebas kita bergerak kemana Betul. aja. Mau misalnya nggak ada ikan di Pontang, saya bisa ke Kronjo, bisa ke Tangerang. Nggak ada di Tangerang, saya bisa ke Pulau Seribu. Nggak ada di Pulau Seribu, saya bisa ke Lampung. Bebas kemana aja selama laut itu ada laut Indonesia. Ya sah-sah aja kita carikan di situ gitu. Makanya salah kalau orang ngomong, wah kamu bukan orang ini, kamu orang ini. Ya namanya laut kan kita ini disatukan oleh laut, bukan dipisahkan Iya, betul, gitu. betul. Makanya ketika ada orang Tangerang, nelayan Tangerang nangis, ya saya ikut marah kan. Hak saya lah. Dan saya juga sama mencari ikan di laut, senasib dan sepenanggungan. Gitu. Emang Pak Holid sendiri kalau misalkan ngomongin soal mencari ikan, paling jauh kemana Pak? Sampai ke mana? Daerah ke arah Sumatera sana bisa juga? Pernah juga? Jauh amat. Kalau siapa tahu iya, mau iya jadi tahu ke Lampung. kalau ukuran perahu yang saya punya itu saya nggak bisa ke Lampung. nggak bisa? Nggak bisa karena perahu saya nggak memadai untuk mengarungi perairan yang lebih jauh. Jauh. Nah kalaupun saya harus ikut ke Lampung misalnya ke Penat atau kemana, itu harus ikut perahu teman yang lebih besar lagi. Kapal feri katanya Pak ya? Ya kapal kayu, tapi ya yang minimal yang 4 GT lah mesinnya. Oh. Minimal yang 4 Tinggal 4 GT. Grand. Apa gitu ya? Dinamonya itu ya? Iya, Oh, yang yang berat, berat. yang gede, mesin-mesin gede lagi. Dinamonya gede. Berarti kalau misalkan paling jauh ke Tangerang, ke Iya. daerah Pulau Seribu gitu ya? Dan itu pun ya di Tangerang juga kan masih di wilayah-wilayah pantainya. Gitu. Nah makanya ketika ada persoalan itu kan, akhirnya saya tahu, oh ini, oh begitu. Sampai akhirnya saya lebih tahu jauh gitu. Oh bahwa ini ada persoalan gitu. Gitu. Jadi setelah keliling-keliling, akhirnya di situ menemukan Persoalan. persoalan ya Pak ya. Iya, karena memang kan nggak mungkin ada nelayan yang ketika lautnya dipagar-pagar, di kotak-kotak gitu kan, kemudian mereka ruang lingkupnya dibatasi jadi sempit, harus muter-muter mencari lubang yang bisa langsung ke jalur laut gitu kan, itu merasa diuntungkan, merasa tidak dirugikan. Nah ini justru yang nggak masuk pikiran gitu. Nah makanya kemarin ngobrol di ELC itu, ya makanya saya nggak percaya kalau itu adalah nelayan gitu. Kalau ada nelayan yang sepakat dengan pemagaran itu, saya pikir ini bukan nelayan. Ya paling staf desa, dan ternyata benar gitu. Tapi di ILC itu cukup viral karena kalau baca-baca komennya Pak ya, nelayan tapi keren, nelayan tapi keren. Kenapa ada tapinya ya Pak? Emang nelayan nggak boleh keren maksudnya? Sejauh Iya, Bapak berkenalan dengan nelayan-nelayan, bersirkel-sirkel nelayan ini, iya. itu gimana Pak? Maksudnya kondisi nelayan di daerah Bapak gitu-gitu? Iya, iya. Lah itu pertanyaan itu sih sebenarnya sederhana jawabnya. Kira-kira kalau orang di kelas yang notabene adalah sekolah, apakah semua orang sekolah harus pintar semua? Betul. Sebaliknya, ada orang nggak sekolah nelayan, apakah harus nelayan itu bodoh semua? Ya kan yang namanya orang kan tergantung bagaimana dia kumpulan komunikasinya. Lah saya nelayan, kalau saya sering ngobrolnya dengan profesor dokter, iya kan? Iya kan, misalnya ada persoalan, saya ngobrol nih dengan dokter nih, ngobrol lah pemikiran dokter yang dikasih ke saya. Saya ngobrol nih dengan profesor gitu kan, Amin. iya kan? Ya otomatis yang diberikan pemikirannya ya profesor gitu. Nah dari dokter profesor itulah
jadi memori pengetahuan saya sehingga saya ungkapkanlah di situ. Oke. Gitu kan, pengetahuan itu kan Dari mana aja gitu ya? dari mana aja ya. Artinya bisa juga dari tempat obrolan, tempat diskusi. Bisa jadi pengetahuan itu juga karena terlalu sering dibebak dengan persoalan. Persoalan. Lagi ini ada persoalan. Jadi belajar dari pengalaman ya. Dari ilmu pengalaman. baru. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan tadi Bapak bilang ada pembelajaran dapat dari pengalaman gitu ya. Iya. Termasuk si mencari ikan ini juga Bapak dapetin pelajaran dari pengalaman juga ya. Maksudnya kayak mungkin dari Bapak kecil belajar dari orang tuanya. Oh, iya. Itu. Kayak gitu juga sama. Jadi Iya. memang dari belajar dari orang tua juga dulu. Iya. Ya nelayan itu percis juga seperti beragam ya. Jadi misalnya gini, ada netizen yang nanya, coba kalau memang nelayan suruh bikin jaring misalnya. Nelayan belum tentu juga bisa bikin jaring. Oh gitu. Orang yang Pengrajinnya lagi. bisa bikin jaring juga belum tentu nelayan. Iya betul. Nah, nelayan itu beragam sifatnya. Seperti keragaman ikan yang ada di laut, bagaimana cara masing-masing mencari mangsanya. Ikan cumi, cara memangsanya seperti ini. Misalnya, ikan hiu seperti ini. Ikan kerong-kerong seperti ini. Caranya beda-beda. Ikan kerapu, dia lebih cenderung ke dalam gua menunggu makanan datang baru nyantap. Ada yang jejak, cari mangsa kemana-mana gitu. Ada yang diam, macam-macam sesuai karakter. Oh, ikan tuh beda-beda berarti. Beda-beda, Beda-beda. nggak sama. Berarti itu memang Bapak pelajari dari pengalaman. Maksudnya bukan Iya. ada yang kayak pelatihan untuk menangkap ikan ini gitu. Nggak ada ya? Memang Bapak dapat dari pengalaman di... Tapi aneh juga Ya, tuh. siapa tahu Kalau ada. ada pelatihan di papan tulisnya Kementerian ikan ini Kelautan, siapa tahu. gini-gini, ikan ini lurus aneh tahu. Siapa tahu ikan Aneh. lele nangkapnya pakai Aneh. siapa tahu. Iya. Teman sih gua ada yang metode. jurusan perikanan juga nggak gitu dah. Ada Nggak ada metode. setoran hafalan Iya. ikan kerapu Nggak lurus, setoran hafalan juga. Iya. nemo lari nggak ada. Tapi yang menarik tadi kata Pak Holid, Hmm. circle-circle nelayan tuh beda-beda kan tadi. Circle-circle Iya, Dari nelayan. jawabannya ya, Iya. ada yang ngobrol sama Pak Holid kan ngobrol sama profesor, Profesor, dokter ah. gitu-gitu. Nah, sejauh saya tahu tentang nelayan ya Pak ya, maksudnya Iya. dan baca kolom-kolom komen juga, Pak Holid nih kayak nelayan yang beda nih Pak, maksudnya sampai viral gini, bisa ceritain nggak Pak awal-awal? Tadi kan Pak Holid ngomong bisa ngobrol sama profesor gitu-gitu, maksudnya ceritain, ini kan belum pernah diceritain di mana-mana ya, Iya. di apa sosmed-sosmed cuma tentang langsung viralnya, cuma kisah awal Pak Holid bisa sampai kayak sekarang nih gimana Pak, dari nelayan biasa terus juga bisa sampai punya circle-circle yang tadi ngobrolnya kata Pak Holid ada profesornya, ada dokternya. Ya karena memang mungkin semua dimulai berdasarkan proses, gitu kan. Artinya enggak juga bisa dikatakan saya harus serta-merta seperti begini atau begitu, gitu kan. Ini kalau tidak ada sebuah proses, gitu kan. Ya panjang prosesnya karena memang perlawanan ini juga sebenarnya saya pikir bukan satu kali ini aja, karena dulu juga sempat juga kita itu dihadapkan dengan masalah tambang pasir. Mungkin ya sebagian kawan-kawan tahu lah. Berita-berita lokal mungkin ini. Cuman bedanya di zaman sekarang medsos lebih luas gitu kan. Cuman adapun misalnya persoalan di viral terus jadi terkenal segala macam itu mungkin ya saya pikir bukan karena saya pinter atau bukan karena saya berani. Kalau ngomong berani mungkin masih banyak orang yang berkata lebih berani lagi gitu. Kalau ngomong pinter katanya ya enggak juga sih, enggak pinter amat lah gitu. Ada orang yang lebih bahasanya bagus gitu kan. Cuman saya pikirlah ini mungkin takdirullah aja, qadarullah gitu yang sudah menentukan saya harus jadi begini. Mungkin ya tadi itu kembali ke serbet ya. Iya. Sepertinya para pengelola negara ini jadi ngomong negara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nelayan kan nangkap ikan doang mana? Ditangkap enggak ntar? Ya, Maksudnya ikan ditangkap. Ikan ditangkap. Ikan ditangkap. Iya, Kalau benar, saya ya. ngomong negara tahu ditangkap kan. Ikan, nangkap ikan sih Pak. Ikan ditangkap. Ikan sih. Gitu kan. Eh. Iya kan. Gara-gara misalnya ikannya ngeledek gitu. Jadi ditangkap. Emang lagi banyak ikan. Lagi banyak ikan, lagi musim ikan baru. Nemo. Iya. Ya maksudnya gini ngomong negara
gitu. Kemungkinan ini para pengelola negara ini terlalu brutal ya, brutal melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggarannya adalah gitu, ya menurut pandangan kacamata nelayan ini mah, gitu kan. Brutalnya itu sudah berani main-main jual beli kewenangan, gitu. Ini yang jadi masalah sebenarnya mah. Jadi tidak ada kehormatannya sama sekali sebagai pemangku kebijakan, tidak memegang teguh kehormatan bangsa dan negaranya. Sehingga kewenangan dirinya ini sebagai A, sebagai B, beraninya menjual belikan itu. Sehingga kewenangannya bukan lagi untuk rakyatnya, tapi malah untuk yang membeli gitu kan. Ya, tafsirin sendirilah. Iya kan gitu kan. Nanti biar editor Iya, yang ada di iya, situ. biarkan gitu kan, Editor menafsir sendiri ya. Jual beli kewenangan seperti itu, selalu bermain-main dengan kewenangan gitu kan. Sampai istilahnya regulasi pun, nelayan aja ngomong regulasi tuh kan. Iya. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh bahasa regulasi. Enggak, soalnya takut, nelayan kok bisa ngomong regulasi katanya kan. Lah ngomong regulasi juga kan saya juga dapat ngejiplak. Ngejiplak dari doktor, profesor gitu. Atau minimal dari teman-teman akademisi yang ngomong tentang regulasi, aturan gitu. Nah artinya regulasi aja bisa dipesan gitu kan. Dan kemudian dibeli. Sehingga regulasi itu keuntungannya untuk yang ngebeli itu, bukan untuk kepentingan rakyat. Sehingga diterapkan regulasi itu bertentangan dengan kondisi ruang lingkup kehidupan masyarakat. Salah satunya masyarakat petani dan nelayan. Nah, dari sinilah sepertinya Allah kesel. Allah kesel. Ada serbet kotor, bau yang kerendam di comberan bertahun-tahun. Dipukulin ke muka orang-orang yang sebagai pemangku kebijakan nih, iniin ceprot ke mukanya gitu tuh sama serbet nih. Nah serbet itu adalah saya, gitu. Serbet. Gitu Nun. Jadi ini seputar serbet. Serbet. Iya serbet gitu. Jadi viral saya ini kemungkinan karena Allah kesel untuk ngingetin orang-orang yang mengurus negara nih pada main-main gak becus. Diambillah keset karena terlalu kotor, mau dibersihin gitu sama serbet. Kalau sama kain sutra sama yang bersih-bersih takut nggak sadar. Gitu. Jadi biar sadar sama kain yang kotor gitu. Pemandangan baru sih Bang, karena biasanya gua kalau lihat bapak-bapak pakai sarung kan biasanya main catur. Main catur di Karambol. pos Kalau ronda. Pak Hulid kan sekarang ngomongin negara apa. Yang penasaran tuh Pak Hulid yang membedakan Pak Hulid sama bapak-bapak lain, Pak Hulid tuh belajarnya awalnya dari mana Pak? Apa sempat kuliah tentang negara atau baca-baca apa? buku Iya, gitu atau Enggak. buku. Saya ini jujur aja lulusan SMP. SMP mana Pak? Serang Pontang, kan, Pak? di Pontang Pak ya? Di Pontang SMP SMP. 1 Pontang. SMP Ya Allah, Muhammadiyah. kayak nebaknya nggak niat banget. Ya kan SMP satu Pontang. SMP Muhammadiyah. Oh, sama dia tuh. SMP Muhammadiyah. Dekat Pasar Bogok ya? Iya betul. Oh, betul. Kok apal? Asal ngomong tuh. Iya. Iya. Cuman artinya saya itu memang dulunya sekolahnya juga nggak pernah puas dengan pendidikan gitu. Jadi apa yang diberikan pengetahuan di saya tuh masih kurang puas saja. Akhirnya saya tuh coba untuk mengorek Cari tahu apapun sendiri, kali cari tahu gitu. Dari apa tuh Pak? Cari tahu dari buku? Iya Pak? dari buku, dari dongeng-dongeng, kayak dulu saya ketemu namanya Yai Midi, gitu kan. Yai Midi itu guru spiritual, guru silat. Orang-orang malah justru ngambil silatnya, ngambil sisi lainnya. Kalau saya emang ngambil ngobrolnya sehingga tahu logika penjajah itu begini. Yang namanya logika penjajah itu pemikirannya parsial, mengkotak-kotak, tidak boleh nolongin ini, nolongin itu. Berarti pas lain-lain persilat Pak Hulid ngobrol Ngobrol aja. saya mah. Jadi karena yang penting saya mau pinter silat ini. Oh, gitu. Bener sih. Tapi Gitu. kalau misalkan ngobrol-ngobrol gini misalkan lagi pas naik kapal gitu mau nyari ikan, tetap sama temannya ngobrol gini juga, Pak? Lah enggak. Saya mah
Ada namanya itu tataban. Tataban. Tataban itu perahu. Mm-mm. Kan ada kolong itu, shortnya itu ditutupin tataban papan. Saya mah ada buku. Oh, jadi sambil nunggu. Jadi sambil baca. nebar jaring itu udah istirahat itu di pohon api-api itu sambil nanti ngeludang namanya kan nengok gitu, nengok Sambil baca jaring. buku, Pak. Lah ya baca buku gitu. Nah, emang nggak bahasa, Pak, bawa buku ke laut? Lah enggak di dalam perahu Dalam aja. perahu di bawahnya itu loh, yang kan ada kayak buat duduknya itu, Pak ya? Iya. Jujur, saya takut laut. Iya. Tapi Lah ya baca buku. biasa kalau nunggu tadi, Pak, ngeludong. Iya. Ngeludang. Ngeludang. Ngeludang tuh ditunggunya berapa lama biasa, Pak? 2 jam, 3 Ya jam? misalnya kita pasang, misalnya anggap contoh jaring kakap misalnya. Lah ya kita nebar dulu nih, nebar tinggal. Beberapa jam kemudian atau 3 jam kemudian ya kita coba angkat. Oh, iya. Kita ada yang nabrak enggak gitu. Berapa ini biasa, Pak, dapat kalau sekali ngeludang gitu berapa banyak, Pak? Ya tergantung milik. Kalau misalnya yang nabrak kakapnya besar, 1 kilo, size-nya 1 kakap itu 2 kilo, kalau 3 berarti 6 kilo gitu. Ya tergantung milik lah Bisa itu. berjam-jam. Nah waktu kosongnya ini Baca buku. baca buku. Sekali Gitu. kalau perahu jalan apa namanya? Layar apa? Iya, Berlayar. berlayar ya. Ada layar ya, Pak? Enggak. Pakai mesin. Pakai ini, mesin. dinamo Berarti tadi. nggak berlayar. Berdinamo. Iya. Ya kan Sekali. bahasa, Jadi bahasa berlayar itu karena dulu nggak ada mesin, pakainya arah angin angin. ya, angin malam ya. Berangkatnya malam, Pak, ya, biasanya ya. Lah ya misalnya tergantung angin laut misalnya kan arah kita Arah mau ke ke- barat arah- berarti malam kita ya. nunggu angin barat. Angin barat keluarnya pagi atau sore ya Pagi, sore sore. ya sore. Kalau pagi ya pagi. Jadi bahas berlayar beneran. Gitu sebenarnya tadi yang mau ditanyain, setiap kali berlayar kan tadi kata Bapak ngelempar. Nah, itu sambil nunggu bisa habis berapa buku, Pak? Baca berapa buku? Ya moodnya otak aja, kalau otaknya lagi masih tertarik di dalam isi buku ya terus baca gitu Buku apa kan. biasa, Pak, yang dibaca? Ya. Saya hobinya itu jujur Majalah Bobo. bukan. Saya Itu mah cerita lebih kelinci, tertarik Bobo. ke dunia dimensi spiritual. Dimensi Oh, spiritual. dimensi spiritual. Berarti Kehidupan spiritual. nah, Kalau kehidupan spiritual itu kan kita bisa berkomunikasi dengan semua makhluk Allah gitu. Bukan hanya dengan manusia, tapi juga berbicara tentang angin, tentang air, tentang tanah. ini ada nggak Semua. rekomendasi buku terfavorit dari Pak Holid buat teman-teman yang nonton ini? Ya, yang Judul buat anak bukunya muda yang- nih, Iya, Pak. buat anak muda. Apa kira-kira? Wah, bener. 20 rekomendasi Ya, buku. kebanyakan 20. 19, Kan bisa, 19. bisa dipotong 55 nanti buat TikTok. Jadi gini, dulu saya sempat nyuri buku. Waktu kapan tuh? SMP? Ya ukuran kelas-kelas SMP kelas 2 lah. Nyuri buku. Di SMP Muhammadiyah tadi tuh, Pak. Iya, nyolong buku. Beneran didetailin. Iya. Nyolong buku di tetangga kebetulan sih masih saudara. Ada banyak koleksi bukunya. Saya ambil buku. Karangannya pangkatnya nggak gede, cuma Dokter Andes aja. Dokter Andes. Tapi buku dulu. Dokter Andes Sidi Gazalba. Masih ingat sampai sekarang nih. Berarti kan udah lama banget Iya SMP. udah lama. Dan bukunya itu Judulnya masih ingat? Sistematika Falsafat. SMP. Sistematika. Sistematika tuh, Pak. Falsafat. Nah, cuman saya nggak ngerti itu buku kan. Nah. Saya juga kalau baca SMP sekarang nggak filsafat, ngerti. iya. Iya maksudnya saya tuh salah nyuri buku. Tapi akhirnya dibaca. Tetap saya baca. Pusing bacanya kan nggak ngerti gitu. Nggak ngerti lagi. Saya baca lagi nggak ngerti. Saya baca terus saya baca. Malah justru makin penasaran gitu. Oh, saya salah mikir kalau begini. Berarti saya harus mikir begini. Ada lagi rekomendasi. Cari lagi. Nah, kebetulan ada temen juga yang suka sering ke Jakarta gitu kan. Tolong dong bikinin cari buku ini. Nah, sampai 1 bulan, 3 bulan, aduh nggak ada buku ini. Di Loaan kata saya adanya Di buku ini. Kuitang Mas. biasanya, Pak, di Kuitang. Nah, iya bener Itu di mana lagi Kuitang? Ada syuting ADC dulu. Mm-mm. Nah, Paling jauh keramat main. sampai akhirnya saya menemukan buku favorit. Apa tuh, Pak? Ini nih, Moment of Truth. Judul buku favorit. 20 ya, Pak? Ya, satu aja udah. Jangan. Alam Pemikiran Yunani, karangan Bung Hatta.
Alam pemikiran Yunani. Alam pemikiran Yunani. Tentang apa tuh Pak bukunya? Lah itu mah tentang ini semua, tentang ini. Alam pemikiran Yunani itu Iya. Yunaninya beneran negara Yunani atau Lah iya, kiasan? lah enggak Yunani. Beneran bener. Yunani? Oh. Iya, saya tahu Socrates, Socrates. saya tahu Plato, saya tahu Lenin, saya tahu. Oh ternyata kan artinya apa yang kita pikirkan saat ini juga sebenarnya sudah dipikirkan zaman dulu. Cuman lagi-lagi itu kan hanya sebatas pengetahuan gitu kan. Yang namanya pengetahuan itu kita tahu A, pasti ada sisi yang tidak tahu. Iya. Dan tahu B, ada sisi yang tidak tahu. Kita tahu C, ada sisi yang tidak tahu. Dan sampai akhirnya sebenarnya kita ini tidak tahu. Betul, kan ada kutipan semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita nggak tahu gitu ya. Iya, enggak, setiap kita tahu ada sisi yang tidak tahu. Gitu. Bagus itu quotes buat di IG. Enggak itu emang dapat gue punya orang, quotes orang. Repost doang gitu. Maksudnya gini, ketika ada netizen yang ngomong saya ini pintar, salah. Iya, dia justru bodoh karena baru Saya ini bodoh. betul. Saya yang pinter. Salah. Jadi Itu dikata ini malu. apa namanya? Nelayan pintar gitu. Salah. Saya ini bodoh. Saya tidak tahu. Tapi kenapa dari tadi Bapak suka bilang saya ini bodoh, sedangkan banyak yang memuji Bapak di Iya, TikTok. dan dari kita ngobrol dari tadi tuh banyak kutipan-kutipan keluar tuh yang statementnya pinter-pinter yang Iya. justru dia Pak mahasiswa malah nggak ngerti Iya, kayak begitu. Bapak SMP udah baca apa tadi filsafat tadi filsafat. apa? Sistematika filsafat. Iya. Saya Dia sampai sekarang nggak tahu nih saya filsafat. Inggris aja baru verb 2 Dia filsafat tahu cuma kosong adalah isi adalah kosong doang. sama filosofi teras. Itu wajib. Lah ya kan kalau ngomong sisi kosong sisi penuh kan sisi penuh juga nggak ada gunanya kalau nggak ada sisi kosong karena tidak ada pergerakan kan. Bukan makin pusing. Iya gitu Mak. Kalau ngomong ke situ. Nah lagi-lagi kembali ke dunia nelayan gitu. Gitu kan. Nah artinya ketika saya belajar kepada alam. Kemudian alam dirusak. Disitulah saya marah. Kenapa? Karena saya bagian dari alam itu. Oke, gitu. Luar biasa quotes terakhir itu tuh. Kalau itu keren tuh. dari buku apa, Pak? Enggak, itu pemikirannya Pak Holid, Iya. pemikiran Pak Holid. Oke. Ya dari kesimpulan-kesimpulan itu ternyata saya belajar dari alam, kemudian ternyata saya adalah bagian dari alam. Ketika alam ini dirusak berarti sama dengan merusak saya. Iyalah. Angin dicemari misalnya kan. Ya harus marah. Oh, bisa jadi ntar mau pakai Masker. semua pakai tabung gitu kan. Pakai filter udara kan. Mandi misalnya tercemar semua, waduh pakai jadi orang yang punya air bersih ini aja Rebutan. udah harganya 50 triliun misalnya kan, karena saking berharganya air kan, makanya jangan main-main dengan lingkungan mah, bahaya. Bang Bayu, banyak insight yang didapat nih. Betul. Tadi kan kita udah tahu Pak Holid jadi nelayan gimana, buku-buku bacaannya. Nah, terakhir nih Pak, ada dua sih. Boleh berapa sih pertanyaannya? Satu. Terakhir 10. Terakhir satu. Banyak amat 10. Satu terakhir. Nggak boleh lama-lama ya. Dua nih Pak. Setelah kita tahu tadi sebenarnya butuh waktu lebih banyak ya Bang ya untuk tahu full Nanti kisahnya. off air aja abis ini kita Off air ngobrol. aja. Iya. Untuk apa setelah tahu tadi kisahnya Pak Holid dari nelayan terus buku-buku bacaannya, setelah Pak Holid melewati itu semua, apa yang Pak Holid dapat dan kesimpulannya apa nih? Kan banyaknya sekarang anak muda sabar Muter-muter. Iya. Iya. Muter apa? belum buka. Iya, Karena apa? puasa. Apa? Ini kalau saya aja contohnya Iya. banyak nonton video viral tuh cuma debat-debatnya doang. Jadi sepotong-sepotong. Nah, Iya, maksudnya yang pengen saya tanyain sebenarnya versi fullnya tuh apa yang pengen Pak Holid sampein gitu. Buat kalangan muda. Buat semua Apa, kalangan. semua kalangan. Buat semua kalangan. Jadi kesimpulan dari perjalanan Pak Holid, terus setelah perjalanan Pak Holid sekarang kondisinya sekarang kayak gimana, pandangan yang mau disampaikan tuh sebenarnya apa ini Pak? Karena yang khawatir adalah sekarang banyak yang nonton di sosmed setengah-setengah doang. Nah, Iya. fullnya nih apa Pak Iya. yang mau disampaikan? Lah ya pandangannya gini. Yang namanya orang hidup gitu kan. Itu sesuai dengan sudut pandangnya. Menggunakan apa dia? Pakai kacamatanya, pakai kacamata apa? Sudut pandang melihat hidupnya apa gitu kan. Kalau salah melihat hidup, salah cara melakukan hidupnya. Nah,
saya melihat, menurut pandangan hidup saya hari ini sedang dikelola oleh orang-orang yang tidak bisa mengelola, termasuk dalam bernegara khususnya. Nah, artinya ngomong apapun tetap kita ini dalam ruang lingkup bernegara, sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, falsafat, seni dan agama. Nah, semua ini adalah kebudayaan, dan kebudayaan ini diatur, ada aturan. Nah, cuma kalau pengelola aturannya ini ngacak tatanan masyarakatnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya harus peka dalam melihat persoalan ini. Nggak boleh diam aja. Percuma ngomong petani, kalau petani ditindas diam aja. Percuma ngomong nelayan, kalau nelayan ditindas diam aja gitu. Makanya saya sebagai simbol, saya berani ngelawan gitu. Oke, kalau saya Lawan, anak muda ngelawan. Weh, tepuk tangan. Kalau saya dan Bang Bayu nih sepertinya belum bisa di level untuk merespon itu ya. Jadi penonton komen gimana responnya. Iya, ntar. Yang pasti statementnya keren banget tadi dari Pak Walid ya. Oke. Dan terakhir nih Bang, kalau di berita Pak Holid kan lagi ramenya sama pagar-pagar laut itu ya Pak. Iya. Di berita tuh saya lagi baca ada, kalau tentang pagar tuh terakhir ada ini Pak. Saya kan emang jarang baca ya. Iya. Pas Iya. baca ada katanya Sultan Banten atau apa itu juga ikut merespon tuh. Kalau dari Pak Holid itu bareng sama Kesultanan apa gimana tuh Pak responnya? Lah ya, terlepas bareng ataupun tidak saya dengan Kesultanan, yang namanya orang Banten, jangan ngaku-ngaku orang Banten. Kalau ada penindasan di Banten, gitu kan, ada kedoliman di Banten, tidak mendidih jiwanya, tidak melawan, diam, menggegeg, bukan orang Banten. Namanya orang Banten itu, ketika ada penindasan, ada kedoliman di depan mata, harus mendidih, marah, dan melawan. Tidak boleh diam dan menggegeg. Oke, keren banget. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Walid udah meluangkan Siap. waktunya untuk mampir ke Gelas Kosong malam Siap. hari ini. Keren banget. Jadi kalau misalkan mau simpulkan silakan. Yuk, simpulan. Silakan Mas Junun. Kesimpulan dibuat editor pakai AI nanti. Oke, terima kasih Pak Walid. Sehat-sehat selalu, Iya. sukses terus. Semuanya kalau misalnya nanti kita main-main ke Pontang, kita bisa mampir Betul. ke rumahnya Pak Walid. Tapi Pak Holid free untuk diskusi ya Pak? Siap. Siap. Oke. Siap. Habis ini kita masih bakal Siap. ngobrol sama Pak Walid off air aja ya kalau gitu ya. Lah, banyak Simpulan-simpulnya mungkin obrolan, Mas. terus belajar Bang. Sampai Terus belajar betul. Terus Kapan? belajar Dan juga terus. nelayan bukan berarti kita nggak keren, harus tetap keren juga. Harus keren. Dan maksudnya tetap pintar juga gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa yang nonton untuk subscribe, follow, komen, like juga, share juga video ini nanti ke sosmed kalian masing-masing ya. Betul. Pak Holid ada Instagram Pak? Nggak tahu. Nggak ada. Nanti kalau itu bisa tag Gelas Kosong Betul. aja. Yang mau follow Pak Holid? Oh, ada? Nggak ada. TikTok. Oh, TikTok. TikToknya apa? Holid Mikdar. Tuh. Instagramnya @zunun. Terakhir kemarin gue liat TikToknya Pak Holid lagi joget-joget. Siapa? Ada Emang ya? iya Pak? Oh, ada bener? Nggak tahu. Oh, nggak ada. Nggak boleh saya bercanda. Parah. Nggak ada. Oke, Iya, gitu. maksudnya saya tanya ada emang gitu kan. Lah, emang Pak Holid Perasaan nggak- saya belum pernah joget-joget gitu. Pantesan di bionya managed by admin. Pak Holid nggak main sosmed emang Pak? Nggak buka langsung? Iya, Iya. ada Nah, ponakan teman-teman saya- yang ini Iya. ya, yang menggerakkan. Gitu. Oke, kalau gitu. Closingnya gimana biasanya? Kayak tadi gelas kosong. Gitu kalau kita Oke. bilang Bareng-bareng lah ya kita Ya. bilang gelas kosong, Holid Ah, gitu ya ya. oke. Oke. Silakan Mas dipimpin. 1, 2, 3. Gelas kosong. Wah. Ah.